Apa kabar bro? Itu gimana? Baik banget pastinya. Dulu kali. Boleh. Oke, di sini kita mau ngapain? Sini tadi mau ngapain ya? Presentasi Oh, dong pastinya. presentasi, bener banget. Kita mau presentasi tugas matkul bank dan lembaga keuangan dengan tema bank Konvensional. Oke, mantap banget. Ada yang lupa nih. Apa tuh? Pak, nama kata saya. Iya. Kenalan dulu kali. Yuk, boleh. Kenalin, nama gue Muhammad Tawal Sidki. Biasa lu panggil Noval dengan NIM 071 nih. Dan nama gue Victor Setia, bisa panggil Vico dengan NIM 061. Oke, kita dari kelas Taufik. Kelas MAA Juara. Oke. Tanpa lama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, tanpa banyak cincong, langsung aja kita dengerin presentasi kita. Let's check this out. Boom. Baik, pengertian bank konvensional. Nah, dari bank dulu, bank adalah lembaga keuangan resmi yang memiliki lisensi dari otoritas terkait untuk menghimpun dana dari masyarakat. Dana yang telah dihimpun dari masyarakat akan disalurkan kembali dalam bentuk produk keuangan seperti kredit atau pinjaman kepada masyarakat kembali, sehingga dana yang ada bisa lebih produktif dan bisa menggerakkan ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Martono 2002 menjelaskan, prinsip konvensional yang digunakan bank konvensional menggunakan dua metode, yaitu menetapkan bunga sebagai harga baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka maupun produk pinjaman kredit yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut fee base. Bank Mandiri adalah bank yang berkantor pusat di Jakarta dan merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan deposit. Bank ini berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada tanggal 31 Juli 1999, 4 bank milik pemerintah yaitu Bank Bumi Daya atau BBD, Bank Dagang Negara atau BDN, Bank Ekspor Indonesia atau Bank Exim, dan Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo digabungkan ke dalam Bank Mandiri. Produk-produk yang dimiliki oleh Bank Mandiri, yang pertama terdapat e-banking seperti ATM Mandiri, Mandiri Debit, Mandiri Prabayar atau e-money, Mandiri SMS, Mandiri Call, dan Livin by Mandiri atau yang disebut dengan Mandiri Internet Banking. Yang kedua, terdapat kartu kredit seperti Mandiri Mastercard, yaitu Pertamina Card Platinum, Skyscard Titanium, dan Everyday Card. Lalu terdapat Mandiri Visa, yaitu Visa Signature Golf Card, Visa Signature Card, dan Visa Platinum Golf Card. Dan yang terakhir terdapat Mandiri GCB, yaitu GCB Resource Card dan GCB Gold Card. Yang kedua ada BRI. Dari profil perusahaannya sendiri, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, BRI atau Bank BRI adalah salah satu bank milik pemerintah terbesar di Indonesia. Awalnya, Bank Rakyat Indonesia didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wirjamaja dengan nama De Purwokertos Hulp and Sparbank der Inklas Hulpden atau Bank Bantuan dan Simpanan milik kaum priai Purwokerto. Suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia atau pribumi. Butuh rujukan, lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1985 yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Dari produk-produk sendiri, yang pertama ada tabungan BRI Simpedes, lalu ada tabungan Britama, lalu ada Britama Bisnis, Simpedes TKI, tabungan BRI Simple, simpanan pelajar, tabungan haji, Britama Rencana, Britama Falas, tabungan BRI Junior, Britama X atau Britama Muda, tabunganku, dan yang terakhir BRI Link.
PT Bank Sentral Asia Tbk atau yang disebut dengan BCA adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada 21 Februari 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NV dan pernah menjadi bagian penting dari Salim Group. Sekarang, bank ini dimiliki oleh salah satu grup produsen rokok terbesar keempat di Indonesia, yaitu PT Jarum. Produk-produk yang dimiliki oleh Bank BCA seperti tahapan BCA, paspor BCA Silver atau Blue, paspor BCA Gold, paspor BCA Platinum, tahapan ekspresi, tahapan Gold, tahapan berjangka, tapres BCA, simpanan pelajar BCA, tabunganku, laku, BCA dolar, dan yang terakhir deposito berjangka. Yang keempat ada BNI. Dari profil perusahaannya sendiri, Bank Negara Indonesia atau BNI adalah sebuah institusi bank milik pemerintah. Dalam hal ini adalah perusahaan BUMN di Indonesia. Dalam struktur manajemen organisasinya, Bank Negara Indonesia atau BNI dipimpin oleh seorang direktur utama yang saat ini dijabat oleh Royke Tumilar. Bank Negara Indonesia adalah bank komersial tertua dalam sejarah Republik Indonesia. Bank ini didirikan pada tanggal 5 Juli tahun 1946. Saat ini BNI punya 2.262 kantor cabang di Indonesia dan 8 di luar negeri. Berikut adalah beberapa produk dari Bank BNI. Yang pertama ada tabungan BNI Taplus. Kalau ada tabungan BNI Taplus Bisnis, ada tabungan BNI Taplus Muda, BNI Taplus Anak, BNI Pandai, BNI Dolar, BNI Tapenas, BNI Haji, BNI Simpanan Pelajar, BNI Taplus Anggota, BNI Tabunganku, BNI Giro, BNI Taplus Pegawai atau Taplus Anggota atau yang kita sebut TAPA, dan yang terakhir ada BNI Deposito. PT Bank SIM Niaga Tbk atau yang lebih dikenal dengan SIM Niaga adalah sebuah bank yang berdiri pada tahun 1955. Saat ini, SIM Niaga merupakan bank nasional terbesar keempat dan bank swasta kedua terbesar di Indonesia. Dilihat dari sisi aset, diakui prestasi dan keunggulannya di bidang pelayanan nasabah dan pengembangan manajemen. Saat ini, mayoritas saham Bank SIM Niaga dimiliki oleh SIM Group. Bank SIM Niaga merupakan bank pembayar atau payment bank KSEI terbesar dari nilai transaksi dan dengan pangsa pasar 11%. Saat ini, SIM Niaga adalah bank penyedia kredit pemilikan rumah terbesar ketiga di Indonesia. Produk-produk yang dimiliki oleh Bank SIM Niaga seperti tabungan SIM Niaga, kartu kredit SIM Niaga, KPR SIM Niaga, KTA SIM Niaga, reksadana SIM Niaga, Bancassurance, wakaf SIM Niaga, dan yang terakhir Treasury SIM Niaga. Ya, dari video di atas kita dapat mengetahui fungsi dan tujuan dari bank sendiri. Yang pertama ada fungsi bank sebagai penghimpun dan penyaluran dana masyarakat yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Dan yang kedua, tujuan bank. Tujuan bank sendiri adalah perbankan Indonesia adalah untuk membantu melaksanakan pembangunan nasional untuk mencapai pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pastinya. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan dari materi atas, harapannya bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila masih ada kekurangan yang kami sampaikan. Dan terima kasih kepada Bu Nia selaku dosen mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan yang telah membimbing kami untuk menyelesaikan tugas video project explainer tentang Bank dan Lembaga Keuangan, dan untuk kelompok kami adalah bank konvensional. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mensupport kami. Baik, dari kami cukup sekian.